Di sini kita pinjam 1.200.000, bayarnya tetap 1.200.000. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan mereview lagi salah satu aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK, supaya teman-teman bisa tahu terlebih dahulu dan bisa berpikir lebih jernih mau pinjam di aplikasi yang akan saya review ini atau tidak jadi pinjam gitu ya. Teman-teman juga bisa cek video-video saya sebelumnya, kali aja ada informasi yang teman-teman butuhkan dari aplikasi yang teman-teman maksud gitu. Maksudnya jika teman-teman pengen pinjam di aplikasi misalkan Bantu Saku gitu ya. Saya sudah bikin videonya, reviewnya seperti apa. Teman-teman supaya tahu sistemnya kayak gimana, bunganya berapa, tenornya berapa lama, cicilannya kayak gimana. Nah, supaya tahu detail terlebih dahulu ya teman-teman. Begitu juga dengan video kali ini. Kali ini kita akan mereview yang namanya aplikasi Pinjaman Go. Pinjaman Go ini juga salah satu aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Namun kita harus cek terlebih dahulu apakah sesuai dengan yang mereka tawarkan di Play Store atau melenceng jauh gitu ya. Kalau untuk legalitas saya cek memang terdaftar di OJK, daftarnya memang ada, tapi belum tentu bagus ya teman-teman. Kita akan cek sistemnya seperti apa. Kebetulan saya sudah install juga, sudah di ACC, makanya kita nanti bisa tahu semuanya. Oke, di sini kita lihat aja di Play Store ya apa saja yang ditawarkan. Ya, ini dia untuk deskripsinya, produk pinjaman dana online ya teman-teman. Jadi untuk pinjaman uang online limitnya yang mereka kasih itu mulai dari 2 juta sampai 6 juta. Dengan tenor yang diberikan 91 hari sampai 120 hari, sekitar 3 sampai 4 bulan. Lalu bunga maksimalnya 15% per tahun, tidak ada biaya lainnya. Contoh untuk pinjaman 2 juta dengan jangka waktu 91 hari, biaya yang dikenakan adalah sebagai berikut ya. Kita pinjam 2 juta, bayarnya 2 juta teman-teman. Bener nggak sih? Oh iya bener, karena di sini 2 juta tapi kita dipotong dulu 75.000 gitu ya. Jadi kita dapatnya 1.924.000. Tapi saya agak ragu kalau belum lihat di aplikasinya langsung gitu ya teman-teman. Jadi langsung aja kita cek di aplikasinya. Ya ini dia untuk aplikasinya, halaman berandanya. Di sini ternyata setelah saya daftar dapat limit 1.200.000. Artinya ini sedikit melenceng dari yang ditawarkan ya, karena mereka menawarkan limitnya mulai dari 2 juta sampai 6 juta, sedangkan di sini tidak sesuai. Saya dapat 1.200.000. Lalu untuk tenornya juga tidak sesuai teman-teman. Tadi katanya 91 hari sampai 120 hari, sedangkan saya di sini dapatnya 45 hari. Jadi sepertinya hanya sekali bayar. Kita pinjam hari ini, 45 hari kemudian kita harus bayar seluruhnya gitu ya. Dan sistemnya seperti apa? Bunganya berapa? Ternyata sistemnya tidak seperti aplikasi yang lain. Aplikasi yang lain itu biasanya misal 1 juta gitu ya. Terus nanti kan cicilannya bulanannya berapa. Jadinya totalnya itu kita harus bayar 1 juta lebih. Biasanya 1.200.000 lebih gitu ya. Nah, ini enggak teman-teman ya. Di sini kita pinjam 1.200.000, bayarnya tetap 1.200.000. Tapi ada tapinya. Kita pinjam 1.200.000, dipotong di awal. Kita terimanya enggak utuh 1.200.000. Terimanya adalah 1.038.000. Jadi kita dipotong sekitar berapa teman-teman? Dipotong 162.000 teman-teman. Kita hanya terima 1.038.000. Ya apa ya? Sama aja kayak kita pinjam 1 juta gitu ya. Tapi nanti balikinnya 1.200.000. Oke, sekarang coba saya cek langsung kenaikannya ya. Kita terima bersih kan 1.038.000, sedangkan bayarnya 1.200.000. Ya setelah saya cek pakai ChatGPT biar cepet gitu ya.
Kenaikannya sekitar 15% teman-teman, 15,6% ya. Kemudian kita tinggal cari bunga per harinya ketemu berapa persen. Karena yang saya tahu aturan dari OJK adalah bunga maksimal 0,3% per hari. Oke, kita bagi aja ya. Di sini kan tenornya saya dapat 45 hari. Jadi kita tinggal cari 15,6% bunganya ya. 15,6 dibagi 45. Wow, sedikit mengejutkan. Di sini ketemu 0,34% per hari, yang artinya melebihi aturan dari OJK, teman-teman. Ya, jadi seperti itulah. Belum tentu kelihatannya ini pinjam 1.200.000, bayarnya tetap 1.200.000. Tapi ternyata kita dipotong di awal, kita terima 1.038.000 dan bayarnya 1.200.000. Itu kenaikannya 15,6% dengan tenor 45 hari. Jika kita bagi 45 itu ya, 15% dibagi 45, ternyata bunga perharinya ketemu 0,34%. Sedangkan aturan OJK bunga perharinya maksimal 0,3%. Sedikit melebihi, tapi walaupun sedikit tetap melanggar sebenarnya teman-teman ya. Ini perlu ditandai sebenarnya untuk aplikasi ini. Ada yang menurut saya agak janggal gitu. Entah mereka bisa dibilang sedikit main curangnya itu dipotong di awal, bunganya itu di awal teman-teman, kita dipotong dulu untuk bunga gitu ya. Kalau dilihat dari nominal memang pinjam 1.200.000, bayarnya tetap 1.200.000, kelihatannya kan nggak ada bunganya kelihatannya ya, tapi pada kenyataannya ada hal-hal yang tidak beres gitulah. Jadi dari semua penawaran yang diberikan di Play Store tadi, hampir seluruhnya tidak sesuai ya teman-teman. Mulai dari limit, bunga, tenor, semuanya kayak nggak sesuai yang mereka tawarkan ya. Jadi gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar tentang aplikasi ini. Atau barangkali teman-teman udah ada yang pernah pinjam di aplikasi ini, tulis di kolom komentar. Tanggal jatuh temponya pun juga tidak dikasih tahu teman-teman. Ketika saya coba klik pinjam itu kita disuruh beresin data. Sudah saya beresin tadi. Saya mau lihat rincian tanggal jatuh temponya tanggal berapa kan. Sudah saya beresin, ternyata ketika saya klik pinjam lagi tetap dibulet-buletin ke situ aja. Jadi kita disuruh beresin data. Udah beres disuruh pinjam di sini. Ketika kita klik pinjam disuruh beresin data lagi. Katanya ada data yang kurang beres gitu, yang belum selesai. Ini sedikit membingungkan menurut saya, aplikasi ini maunya gimana gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu sedikit review tentang aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK, yaitu dari Pinjaman Go. Saya rasa udah cukup lengkap ya, udah cukup detail untuk reviewnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang kali aja lihat iklan gitu terus tertarik mau pinjam. Ya selamat teman-teman udah nonton video ini, udah tahu detailnya terlebih dahulu dan bisa berpikir lebih jernih. Silahkan pertimbangkan kembali. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.